Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka an tuballighana ila Ramadan. Syahrullah wa syahrul Qur'an. Bis-siyami wal qiyam. Syahrut tazkiyati wat taqwa. Wat tanafusit ta'at. Linawawili an nakuna syakirina bik. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah dikabarkan tadi, bahwasanya di malam ini kita akan membahas tentang seputar Ramadan. Membahas hal yang seputar pada Ramadan itu banyak hal, tapi paling pokoknya adalah tentang puasa. Maka dari itu ketika kita melihat ayat tentang puasa, kata siang itu sendiri terulang di dalam Al-Quran di 7 tempat. Adapun dalam hadis itu lebih dari 1800 kali. Akan tetapi kita melihat ketika kita berbicara tentang puasa yang kita maksudkan adalah puasa bulan Ramadan, maka itu hanya ada di 1 tempat. Dan di antara rahmat Allah jadikan berentetan hukumnya. Bisa kita lihat di surah Al-Baqarah di ayat 183 sampai 187. Jadi di surat inilah yang akan kita tafsirkan. Yang menafsirkannya adalah Allah sendiri. Karena orang yang paling paham terhadap ayat Allah adalah Allah sendiri. Yang kemudian kalau ada sesuatu yang tidak jelas, maka dia akan ditafsirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil Allah, Rasul Allah di muka bumi. Karena tidak ada yang lebih paham setelah Allah terhadap ayat Allah kecuali kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melihat, bisa kita perhatikan, kita langsung masuk ke inti pembahasan kita. Kita melihat di sini Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ini terulang di dalam Al-Quran panggilan kasih sayang sebanyak 88 kali. Dan kata Ibnu Mas'ud dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka diusahakan pendengarannya itu dipasang baik-baik, didengar dengan seksama. Mengapa? Karena kata Ibnu Mas'ud, tidaklah di dalamnya terkandung kecuali 2. Perintah untuk kita lakukan atau larangan untuk kita tinggalkan. Maka perhatikan. Tapi di sini kita melihat ternyata perintah untuk kita lakukan. Apa perintahnya? Kata Allah, kutiba alaikumusiyam. Kutiba, kata Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir. Di sini saya sudah kirimkan di grup. Kita meringkas dari para mufassirin yang mu'tabar, dikenal oleh dunia. Tafsir yang pertama kali menafsirkan 30 juz adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari tidak ada satu mufassir pun setelahnya
kecuali wajib kembali kepada buku beliau. Karena dia adalah dikenal dengan Abaul Mufassirin, bapaknya para mufassir. Yang dimana Ibnu Jarir At-Tabari keilmuannya tidak diragukan. Bahkan pernah mempelajari ilmu yang paling sulit, ilmu aruf, hanya dalam satu malam. Ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu ta'ala. Akan tetapi ada ringkasan karena bukunya sangat panjang, sekitar 30 jilid, ada bahkan cetakan 40 jilid, diringkaslah oleh Ibnu Katsir. Jadi kalau kita melihat tafsir Ibnu Katsir diringkas oleh Syekh Utsaimin rahimallahu ta'ala, annahu talkhisan Ibnu Jarir At-Tabari. Kata beliau bahwasanya Ibnu Katsir itu ringkasan yang dinukil dari Ibnu Jarir At-Tabari. Karena keduanya tafsir al-ma'thur, tafsir yang secara asal. Kita melihat di sini, ini ada panggilan kasih sayang bagi yang merasa ada keimanan. Dengarkan baik-baik. Apa kata Allah? Kutiba. Kutiba ini sama dengan furida, diwajibkan, telah dituliskan, telah ditetapkan, telah dilazimkan. Atas siapa? Alaikum, atas kalian. Apa yang diwajibkan, apa yang ditetapkan? As-siyam, puasa. Puasa apa? Di sini jelas ada alif lamnya, sudah kita pelajari kemarin. Kalau ada kalimat yang memiliki alif lam, ini namanya alif lam at-ta'rifiyah. Alif lam yang sudah dikenal. Puasa yang dimaksudkan bukan puasa sunnah, tapi puasa yang telah dikenal, yaitu puasa Ramadan yang dimaksudkan. Kenapa? Puasa ini jangan kalian takut padanya, jangan kalian malas, jangan kalian tidak mau melakukannya, jangan merasa berat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Karena puasa ini sudah diwajibkan juga dari orang-orang sebelum kalian, agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, melakukan perintah, menjauhi larangan. Jadi kalau kita melihat ayat hukum ini, ada 5 benang merah yang Allah inginkan. Ada 5 benang merah yang Allah maksudkan. Kita melihat di akhir ayat. Jadi ada salah satu buku sangat bagus dari karya guru Syekh Utsaimin, bukunya Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Bagaimana membuka pelajaran usul tafsir, ilmu agar seseorang bisa memiliki alat untuk melihat tafsir. Ini buku sangat bagus. Saya pernah talaki sampai 2 tahun buku ini. Ini buku, coba kita lihat di akhir ayat. Saya sengaja kasih spidol merah. Jadi perintah puasa dan seterusnya dari yang ada di dalam ayat ini, ada 5 benang merah yang diinginkan. 1, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang kedua akhir ayat, agar kalian ta'lamun, agar kalian mengetahuinya. Jadi nanti Allah akan ajarkan bahwasanya kalau berpuasa itu boleh makan di malam hari. Kalau berpuasa dan makan lupa tidak batal. Tapi kalau muntah tidak sengaja tidak batal, tapi kalau sengaja batal. Kalau dalam keadaan musafir boleh tidak berpuasa, tapi kalau mau berpuasa lebih bagus. Nanti ini fungsinya Allah kabarkan agar kalian mengetahuinya. Sebagai tambahan ilmu, sebagai tambahan pengetahuan. Karena dengan ilmu kalian akan dimuliakan. Karena dengan ilmu kalian akan bahagia. Karena dengan ilmu kalian akan ditinggikan. Karena dengan ilmu kalian akan terhindar dari kebodohan dan kesengsaraan. Ini Allah inginkan. Jadi Allah inginkan ayat ini, perintah ini, tujuannya satu, untuk bertakwa, agar kalian melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang kedua, agar kalian mengetahui hukum-hukum Allah. Yang ketiga, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena syukur itu ada 3.
bil qalb wal lisan wal janan. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Syukur yang paling sempurna adalah seseorang meyakini dalam hati bahwa segala kenikmatan datangnya dari Allah, diucapkan dengan lisan dengan ucapan alhamdulillah binikmati tarimmus shalihat. Segala puji bagi Allah sehingga nikmat-nikmat ini menjadi sempurna. Dan bil janan, dengan dia memperuntukkan nikmat tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Makanya pernah Nabi kita singgung, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Sampai Aisyah menanyakan, "Kenapa kamu lakukan itu ya Rasulullah? Bukankah dosamu telah diampuni, surgamu telah dijamin?" Apa kata Nabi kepada Aisyah, istrinya dari anak Abu Bakar, "Afala an akuna abadan syakura?" Tidakkah dengan semua itu ya Aisyah, saya lebih berhak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi bukti peribadatan kepada Allah dengan kita berpuasa, dengan kita mentaati hukum-hukum Allah, itu adalah bukti syukur. Justru seseorang tidak bersyukur kepada Allah kalau ada perintahnya Allah dia tidak lakukan, ada larangannya Allah dia kerjakan. Mana bukti kesyukuran kita? Kalau memang kita mengaku hamba yang bersyukur kepada Allah, lakukan perintah, jauhi larangan. Kemudian yang keempat, la'allakum yarshudun. La'allahum yarshudun, agar mereka ini siapa? Yang berdoa kepada Allah sehingga diijabah doanya, yang dia melakukan itu di atas keimanan, ini diantara sebab dia mendapatkan petunjuk hidayah. Karena tidak ada seseorang mendapat petunjuk hidayah, taufik, kecuali setelah pertolongan dan dia berdoa kepada Allah. Jadi kalau mau mendapatkan petunjuk, berdoa kepada Allah. Mau lebih dari yang lain, berdoa kepada Allah. Mau sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, berdoa kepada Allah. Mau sesuatu melihat hal yang tidak dilihat orang banyak, berdoa kepada Allah. Ini dia. Kemudian yang terakhir, la'allahum yattaqun. Ini dia, agar mereka bertakwa dengan setelah ini. Ini perintah-perintahnya. Kita akan ulas ayat per ayat. Jadi yang pertama yang ingin kita pelajari dari ayat ini, jadi tentang puasa ayat ini saja. Mulai 183, 184, 5, 6 dan 7. Jadi berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Tidak ada di ayat lain bercerita tentang puasa ini. Jadi ini yang harus kita pahami. Kalau kita sudah pahami ini, semua permasalahan puasa kita akan kuasai secara kompleks. Akan tetapi rinci ini usulnya, pokok-pokoknya. Adapun cabang-cabangnya itu di hadis. Kita harus telaah sekitar 1818 hadis kalau kita mau perinci. Tapi ada yang paling sahih, ini kitabnya saya ambil di Masjid Nabawi. Nama kitabnya Al-Umdatul Al-Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam. Ini saya dulu ambil di Masjid Nabawi. Langsung ini kitabnya Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi dia menggabungkan dari Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian ada babnya khusus bab siam, bab tentang puasa. Akan kita jelaskan, ambil faedahnya dari sini, tapi berrentetan dengan sebagaimana firman Allah. Saya selalu mengkaji sesuatu sesuai dengan apa yang Allah aturkan. Kenapa? Karena ini lebih ringkas dan lebih lugas dan lebih komplit ketika kita mengikuti sesuai dengan ayat-ayat Allah. Karena Allah firman-Nya itu sedikit tapi memiliki makna yang luas dan lebih berkah untuk kita mengkaji di dalamnya. Jadi yang pertama, sekali lagi kaum muslimin dan muslimat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil orang beriman, jadi yang merasa memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhirat, dengarkan baik-baik. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi tidak
tidak pernah di jalan, susah ini sudah banyak kaum yang lewati, masa kamu tidak bisa dirisau? Ya, Allah seperti tentang kita supaya kita mau melakukan, jangan mengeluh, itu yang bikin kau lemah. Umat terdahulu sudah lakukan saja, nanti yang Allah mudahkan. Lakukan perintah, jauhi larangan, Allah akan berikan. Ini tentunya kewajiban puasa ini disepakati para ulama. Siapa yang mengkufurinya maka dia kufur, keluar dari Islam. Jadi hati-hati, ini kewajibannya fardu ain. Wajib bagi setiap muslim. Bukan ada satu lakukan gugur yang lain. Tidak, wajib setiap individu. Tapi dijelaskan dalam hadis bahwa yang wajib adalah balik. Orang yang balik umurnya 15 tahun. Kalau anak-anak boleh dikasih puasa tapi untuk mendidik. Yang ketiga kewajibannya qadir, dia mampu. Jadi kalau dia mampu wajib. Nanti yang keempat dirincikan di sini. Kemampuannya bagaimana? Dirincikan insyaallah taala. Kemudian kata Allah ayyam ma'dudah. Bulan puasa itu hari-hari yang boleh dihitung. Artinya gampang dihitung, tidak banyak je. Jangan mengeluh, bisa jadi 30 hari kamu hidup ini 360 hari lebih. Yang mana lebih banyak? Istirahat makan tak atau makan tak? Kalau kita mau, makanya Allah katakan hari-hari yang bisa dihitung. Masa hari-hari yang bisa dihitung tidak bisa kita? Saya lebih banyak kasihkan di waktu makan daripada waktu tidak makan. Apalagi rahmat Allah nanti malamnya bisa juga makan. Jangan makin takut kurus. Apalagi sampai mati kelaparan, tak usah. Harinya bisa dihitung. Tapi kata Allah, dari rahmat Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ada yang mengeluh, saya lagi sakit, tidak bisa berpuasa. Kata Allah, tapi siapa di antara kalian yang sakitnya entah karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, kayak orang tua yang semakin tua semakin sakit. Nanti ada jawabannya, apa solusinya? Ataukah dia sakit karena lemah, misalnya orang hamil, semakin sakit, tapi ada hari akan sehat. Atau orang sakit memang, kenapa ini? Atau ada safarin, atau dia dalam keadaan musafir. Kalau orang musafir biasanya lemah, apalagi kalau musafirnya jauh dan banyak beban barang yang dia harus pikul. Kata Allah, fa'iddah min ayyamin ukhra, boleh dia ganti di hari lain. Jangan bagi puasa kalau sakit. Jangan bagi puasa kalau lagi musafir. Boleh sebagai keringanan dan rahmat dari Allah. Boleh dengan syarat fa'iddatun min ayyamin ukhra, kita ganti di hari lain. Kapan hari lainnya? Sampainya Ramadan lagi ke depan 11 bulan, kita bisa. Kita bisa ganti langsung 1 bulan. Misalnya orang hamil pasti tidak bisa berpuasa selama 1 bulan. Entah karena dia takut anaknya tidak diberi nutrisi yang bagus sehingga bisa mencelakakan anaknya dan ibunya, atau supaya lebih terjaga kandungannya, bisa setelah melahirkan diganti. Atau kalau memang orang yang sakit, yang kata dokter kalau kamu tidak minum obatmu semakin sakit merasa, atau kalau tidak minum obat semakin parah sakitmu, minum saja sebagai rahmat. Ganti di hari lain. Yang kata Allah, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini dia gantinya. Akan tetapi kalau memang ini ada orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, sudah tua,
dia bisa gantikan kepada orang yang tidak mampu ini dengan memberikan makan seorang miskin. Jadi kalau ada orang tua tidak bisa berpuasa, semakin tua semakin sakit, apalagi hanya dikembalikan, jangan dikasih berpuasa. Berpuasa saja mau kasih berdiri dirinya sulit, tidak berpuasa, apalagi mau dikasih puasa saja. Jangan. Sebagai rahmat dari Allah gantikan tapi dengan memberikan makan seorang miskin. Sekarang berapa kadar makanannya? Sesuai kadar makanan yang dia makan. Misalnya kalau saya porsi 10.000 sudah cukup, saya memberikan makan satu orang miskin porsi 10.000. Kalau kita porsi 15, kasih porsi 15. Kalau kita porsi 20, porsi 20 terserah. Intinya sesuai dengan kadar negaranya. Orang kalau makan satu kali bagaimana porsinya? Ini. Dan tidak mesti toatnya apa, makanannya apa, pakai ikan atau pakai ayam. Allah tidak sebutkan yang jelasnya makanan. Mungkin makanan beraskah, jagungkah, buburkah, intinya makanan yang cukup dimakan untuk orang miskin bertahan hidup satu hari. Ini dari rahmat Allah, rahmat Allah kepada kita. Tapi kata Allah, "Faman tatawwa fa huwa khairul lah." Tapi barang siapa yang ingin melakukan hal yang sunnah, tatawwa, ini tatawwu itu bisa juga mustahab, bisa sunnah. Siapa yang melakukan sunnah, artinya dalam keadaan safar dia tetap puasa, sakit-sakit tetap puasa. Jadi orang yang sakit tidak wajib baginya puasa, orang yang safar tidak wajib baginya puasa. Tapi kalau mau berpuasa sunnah hukumnya. Dan kata Allah, bahwa khairullah, kalau dia melakukan safar dan dalam keadaan berpuasa dia tahan, tidak mencelakakan dirinya, maka itu lebih baik kata Allah. Lebih baiknya tidak terhingga karena berpuasa jauh lebih baik. Tapi jangan sampai bermusafir biar badannya tidak bisa kasih berdiri masa puasa. Apalagi kalau dalam berhaji diusahakan tidak dilakukan misalnya. Apa kata Allah, wa antasumu khairul lakum, karena dengan kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Tapi banyak orang jahil, tidak tahu. Padahal dari segi kedokteran, seseorang yang berpuasa itu lebih sehat. Kita saja pikirkan secara logis. Kalau ada mesin motor menyala terus tidak pernah dimatikan, mana yang lebih tahan? Kalau sedikit dimatikan dulu nanti dipakai lagi. Yang mana lebih awet? Yang mana lebih tahan? Sama dengan lambung kita, kalau terus beroperasi, tidak ada istirahatnya. Kira-kira bagaimana itu seandainya bisa berbicara itu lambung yang mudah-mudahan fokus sudah. Itu kalau kita mau perumpamakan secara logis. Jadi kalau dia mau berpuasa dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sabar, itu lebih baik baginya. Dan kata Allah, inilah jawaban dari ini, puasa yang mana yang dimaksud. Allah ikatkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah sebutkan di sini syahrul Ramadan sebagai pengabaran tentang puasa yang di sini yang diinginkan. Jadi ini ada keterkaitan karena setiap ayat ada namanya dalam ilmu tafsir munasabatil ayat, keserasian antara satu ayat dengan ayat lain. Dan ini kerjanya para ahli tafsir. Yang alhamdulillah Allah berikan kemudahan, saya termasuk pernah juga menghatamkan tafsir 30 juz, alhamdulillah. Kita talakikan kurang lebih sekitar 7 tahun. Biiznillah. Sehingga kaidah-kaidah ini alhamdulillah Allah mudahkan untuk kita mengeluarkannya. Jadi coba diperhatikan keterkaitannya puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Ada apa puasa Ramadan? Ada puasa. Apa lagi? Alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah tambahkan lagi ilmu. Ketahui bahwa di bulan Ramadan bukan cuma bulan orang yang
di tempat termulia di muka bumi, Mekah dan Madinah, di malam yang termulia, malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, semulia-mulia di antara kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka coba lihat, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang dimuliakan? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran yang mulia, yang Allah turunkan yang maha mulia, melalui perantara malaikat termulia kepada manusia termulia di tempat termulia di muka bumi, Mekah dan Madinah, kepada umat yang termulia, umatul Islam, kepada dada-dada yang dimuliakan, kepada akal-akal yang dimuliakan, kepada jiwa-jiwa yang dimuliakan. Maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan, mendekat kepada Al-Quran. Dan tidak ada kemuliaan kecuali dengan Al-Quran. Maka dari itu kata Umar radhiyallahu anhu, bahwa Al-Quran ini yarfa'u aqwaman wa yad'u akharin. Al-Quran ini mengangkat suatu kaum dan menghinakan suatu kaum. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah di hadapan Allah atau menjadi bumerang di hadapan Allah nanti. Dan Al-Quran ini pemberi syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran syafi'ul musyaffa'. Al-Quran itu menjadi pemberi syafaat dan syafaatnya diterima. Ini Al-Quran. Maka muliakan Al-Quran, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, kamu akan dimuliakan. Ini kaidahnya. Jadi dua ilmu yang sudah kita dapatkan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk berpuasa, bahwa bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa ini Al-Quran diturunkan? Allah jawab, hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Manusia ini tersesat, butuh petunjuk. Butuh petunjuk dalam segala hal, dalam berkeyakinan. Manusia tidak tahu mana keyakinan yang benar, mana keyakinan yang salah. Maka ada Al-Quran, ini keyakinan benar, ini keyakinan salah. Manusia tidak tahu mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang salah. Makanya turun Al-Quran, Tuhan yang benar, Tuhan yang satu. Yang satu-satunya diibadahi, bukan Tuhan tiga menjadi satu, satu menjadi tiga. Manusia tidak tahu bagaimana cara beroperasi dalam perekonomian yang benar. Turun Al-Quran. Semuanya dalam lika-liku kehidupan ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Maka dari itu kata Imam Syafi'i, kalau ada satu permasalahan yang tidak dijawab oleh Al-Quran, datang ke saya. Saya akan kabarkan, saya akan carikan. Ya, dan tidak ada satupun permasalahan kecuali telah dikabarkan oleh Al-Quran. Kemudian kata Allah, untuk apa lagi ini Al-Quran? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai penjelas hidayah yang benar, sebagai pembeda mana hak, mana batil, mana tauhid, mana kesyirikan, mana sunnah, mana bid'ah, mana ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, mana ibadah yang menjerumuskan kepada para setan, mana ibadah hawa nafsu, mana ibadah yang sesuai dengan perintah Allah. Maka dari itu Allah kabarkan kembali, faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan, artinya hidup. Makanya kalau meninggal di bapak dia sudah tidak menyaksikan Ramadan, dia makin puasakan. Mempersulit diri itu. Banyaknya itu kakeknya mau dipuasakan. Kecuali kalau dia hidup sakit, kemudian tidak sempat berpuasa, misalnya dia hidup 10 hari di bulan Ramadan. Di hari ke-10 Ramadan meninggal. Ada utang puasanya, tidak sempat diberikan membagi makan. Dipikirnya karena bapaknya masih muda, masih umur 50-an, nanti bapakku nak ganti kalau sembuh.
Ternyata bapaknya meninggal, ada 10 utang puasanya. Apakah digantikan? Digantikan sama anaknya, ahli warisnya. Dibagi-bagi? Boleh dibagi-bagi, boleh juga satu orang. Karena dia menyaksikan bulan Ramadan dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak dia saksikan, artinya meninggal sebelum bulan Ramadan, tidak usah mengikuti perintah pada subuh, maka hendaknya dia berpuasa. Karena yang diperintahkan untuk berpuasa kata Allah, faman syahidah, siapa yang menyaksikan, minkum dari kalian, wahai yang masih hidup, asyhara, bulan Ramadan yang dimaksudkan. Karena ini syahrah, falyasubhunya ini kembali kepada syahrah. Ini namanya domir mudzakkar yartaji'u ilaihi. Ini nanti ada i'rabnya. Ada pelajarannya, ini punya hendaknya dia berpuasa. Ini fa namanya fa'ul amr, perintah. Dalilnya bahwa ini perintah karena di sini disebut falyasub. Hendaknya dia berpuasa, kembali kepada bulan Ramadan. Wa man kana maridan, dan siapa yang sakit, atau ala sabarin faidatun min ayamin ukhra. Ini Allah ulangi. Tapi siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan sabar, ganti di hari lain sebagai qada. Jadi dia ganti di hari lain saja. Boleh di 11 bulan itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kenapa boleh diganti? Karena Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi rahmat dari Allah. Allah perintahkan kita beribadah, sholat, bersedekah bukan karena Allah menginginkan itu. Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh uang yang kita sedekahkan karena Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya. Allah Maha Sempurna. Akan tetapi Allah jadikan itu agar kalian apa? Menjadikan hal itu sebab mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bukti ketakwaan dan kesyukuran Anda kepada Allah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Dan hendaknya ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, hendaknya dia sempurnakan bulan Ramadan. Sempurnanya bulan Ramadan ada 2. Boleh 29 hari, boleh 30. Sempurnanya kapan? Ketika muncul hilal Syawal. Di sini yang biasa terjadi perselisihan. Karena ada cara dengan cara melihat langsung, ada dengan cara dia hitung. Padahal keduanya cara ini sama-sama melihat. Ketika dia pakai alat kan melihat juga. Cuma yang paling benar ketika terjadi perselisihan begini, dua-duanya benar caranya. Dengan cara melihat memakai alat. Tapi tidak bisa dipastikan, apalagi sudah memastikan 100 tahun yang ke depan. Karena cara dengan perhitungan ini ada banyak cara, ada 6 cara dengan cara kalau kita menghitung. Dia mau hitung dari mana? Dari terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari. Ini terjadi perselisihan ahli hisab. Yang ada di Amerika, yang ada di Malaysia, yang ada di Argentina, yang ada di Palestina berbeda-beda. Makanya Kemenak berbeda. Makanya kalau kita harus 5 derajat, tapi kalau Turki harus 6 derajat karena cara hitungnya berbeda. Dia hitung dari mana? Dari terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari? Dia hitung dari mana? Dari terbitnya fajar atau tenggelamnya fajar? Dia hitung tenggelamnya matahari atau setelah ketika mau tenggelam matahari atau setelah tenggelamnya matahari. Maka kalau terjadi hal yang begini yang paling benar, biiznillah, ketika terjadi perselisihan harus diputuskan oleh pemerintah. Maka yang paling benar biiznillah harusnya 2 ini digabungkan. Melihat hilal dengan cara dihitung memakai alat yang diputuskan oleh pemerintah. Supaya tidak semua organisasi berhak saya hari ini, saya hari ini. Ada yang berlebaran 2 hari sebelum pemerintah, 7 hari sebelum pemerintah, 1 hari sebelum pemerintah. Tapi yang paling benar harus diputuskan oleh satu pemerintah. Supaya bersatu. Supaya tidak ada yang merasa saya dan saya.
Itu titiknya. Tapi pembicaraan ini tentu pahit bagi sebagian orang, tapi kita berbicara di atas pendalilan. Maka dari itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang memutuskan satu Ramadan, satu Syawal kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat dia tidak ada yang berani yang berkata. Ya kemudian kata Allah walitukmilul iddah, agar hendaknya dia sempurnakan menjadi 29 atau 30. Walitukabbirullah, dan dia bertakbir. Takbir apa ini? Di hari ini. Kalau sudah dia sempurnakan ini 29 atau 30 bulan Ramadan, hendaknya walitukabbirullah, dia besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu caranya membesarkan Allah. Ya, jadi dia bertakbir. Ketika sudah tenggelam matahari dinyatakan bahwa sudah masuk satu Syawal, takbir, berbanyak takbir. Bahkan para sahabat pada saat itu mereka keliling di pasar-pasar, di jalan-jalan mereka bertakbir. Tapi bukan dengan cara bogar-bogar, yang sebagaimana dilakukan anak-anak muda, sampai angka-angka jenting, sampai silap kok, tidak. Ini kesalahan. Caranya bertakbir dengan tetap tenang, pembesaran dalam hati, lisan dan amanah. Kemudian alamah adakum, takbirkan Allah sebagai syukur dari apa yang Allah berikan petunjuk atas kalian. Karena cara id banyak cara id, tapi cara id yang paling indah adalah cara idnya orang Islam. Banyak cara orang merayakan hari raya. Ada dengan cara nabakar uangnya, ada orang hari rayanya dengan berzina, ada orang hari rayanya dengan meminum khamar. Makanya besarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan. Cara untuk berhari raya, bersedekah, berbagi kebahagiaan, memakai pakaian baru, dengan berzikir. Maka besarkan Allah karena hidayah ini sebagai wujud syukurmu. Wala'allakum tashkurun. Dengan itu kamu membuktikan kesyukuran. Kemudian kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi ya Muhammad, ketika ada yang bertanya hambaku kepadamu, katakan kepadanya anni fa inni qarib, bahwasanya saya sangat dekat kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya menjawab doa mereka ketika mereka berdoa. Artinya apa kata para ulama? Bahwasanya kenapa Allah gandengkan di ayat tentang puasa dengan doa? Dijelaskan dalam hadis bahwa orang yang berpuasa salah satu keadaan yang doanya mustajab. Jadi kalau orang berpuasa mustajab doanya sampai dia berbuka. Makanya dianjurkan berdoa kalau berpuasa nih. Apalagi kalau di hari Jumat, di ibadah asar, lebih ditekankan lagi. Apalagi di saat sujud, lebih diharapkan. Dan kata Allah, "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Ini sebab kalau kita jawab ini dengan berdoa kepada Allah, beriman kepada Allah bahwa Allah mengijabah doa-doa kita, la'allahum yahsudun. Dengan itu kamu akan mendapatkan petunjuk. Karena dengan doa seseorang tidak tersesat. Makanya doa ini yang paling utama kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus dalam berpikir, dalam melangkah, dalam memegang, dalam berpijak, semuanya butuh jalan yang lurus. Jalan lurusnya telinga, jalan lurusnya akal, jalan lurusnya mata, jalan lurusnya hidung, jalan lurusnya mulut, jalan lurusnya kemaluan, jalan lurusnya langkah kaki, jalan lurusnya bentikan hati. Itu semuanya butuh hidayah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya para nabi dan para rasul. Jalan yang lurus itu jalan yang dituntunkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang lurus itu adalah jalan ketaatan, bukan kemaksiatan. Jalan yang lurus adalah jalan berzikir kepada Allah,
tidak lupa kepada Allah. Ini. Kemudian kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyam." Dihalalkan atas kalian di malam puasa. Ar-rafas, yaitu berhubungan badan. Jadi rafas ini maknanya al-jima', berhubungan badan. Jadi kalau malam sudah tenggelam matahari, boleh berhubungan badan. Dulu awal-awal puasa diwajibkan, tidak boleh. Tidak boleh, tidak dibolehkan. Siapa yang sebelum tidur tidak dibolehkan untuk berhubungan badan. Nanti dimudahkan oleh Allah karena Allah tahu. Nanti kita lihat di sini. Kenapa Allah bolehkan berhubungan badan di malam? Karena ada sebagian sahabat, kalau istilah kita, tidak tahan. Akhirnya Allah berikan kemudahan. Kalau begitu bisa jadi malam hari. Mau sebelum tidur, setelah tidur, lakukan apa sebagai rahmat. Pengamasnya. Karena ada tuh orang kalau sudah makan, sudah kembali lagi full, langsung cari di mana tempat menanamnya. Makanya kata Allah katakan dihalalkan atas kalian di malam puasa melakukan hubungan badan, tapi dengan syarat ila nisaikum, kepada wanita-wanita kalian, kepada istri-istri kalian, bukan istrinya orang. Jadi Allah halalkan kepada istri tak, bukan istrinya orang. Allah halalkan kepada istri-istri tak. Ini Allah tekankan ila nisaikum. Kalau kita sekarang banyak di malam Ramadan, naudzubillah, muda kita lending-lending, pacar-pacaran. Bulan yang dimuliakan mereka melakukan kemaksiatan. Ini dosanya lebih besar lagi. Dihalalkan untuk istri kita. Kenapa? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Karena mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Kenapa istri seperti pakaian? Ini pakaian, apa fungsinya Bapak? Untuk menutup kekurangan kita. Ini pakaian untuk apa? Untuk menghiasi kita. Itulah gunanya istri. Gunanya istri, gunanya suami untuk memberikan perhiasan kepada kita, untuk menutup kekurangan kita. Nah, ini namanya bahasa, namanya kinayah. Bahasa kinayah, bahasa yang diambil sebagai perumpamaan atau permisalan. Jadi para istri itu mereka adalah bagian bagi kita dan kita juga bagian bagi mereka. Kemudian mau asal atau bagaimana? Baru kita akan sedikit. Insyaallah kita akan tafsirkan lebih singkat lagi insyaallah. Kita lanjutkan sedikit. Mohon maaf kalau bisa lebih fokus sedikit karena kita agak tercepat. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum." Kenapa Allah halalkan di malam hari untuk berhubungan badan? Yang pertama karena wanita itu adalah pakaian bagi kalian dan mereka juga pakaian bagi, dan kalian juga adalah pakaian bagi mereka. Ini yang pertama. Yang kedua karena alimallah, Allah tahu annakum, bahwa kalian takhtanuna anfusakum. Ditahu bahwa memang jiwa menginginkan itu. Ya, fataba alaikum wa afa'akum. Maka Allah memaafkan dan menerima taubat kalian. Allah maafkan itu, manusiawi itu begitu. Sebagai rahmat dari Allah. Maka kata Allah, bahkan Allah perintahkan, fal'ana bashiruhun. Maka sekarang maju ini, langsung nih. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan ini hukumnya wajib, tapi sebenarnya yang lebih benar, sebagaimana yang dibilang oleh Nasir, ini hukumnya mubah. Mau dimajui atau tidak bisa saja. Tapi Ibnu Mas'ud setiap buka puasa, bulan sholat maghrib langsung pulang di rumah, karena Allah perintahkan maju ini, maju ini. Itu pemahamannya dia. Jadi sahabat sebagian ada yang menganggap ini wajib, ada yang menganggap ini sunnah, ada yang menganggap ini mubah, memudah. Tapi yang lebih benar insyaallah taala tergantung orangnya. Kalau tidak bulan maju terfitnah, maka wajib pulang.
Tapi kalau mau uji, sunnah dia lakukan. Tapi kalau lagi nggak terlalu uji, mending tinggal di masjid mengaji. Jadi tergantung keadaannya. Wa bataku ma kataballahu lakum. Maka harapkanlah apa yang telah Allah wajibkan atas kalian. Kalau memang ini kamu lakukan, harapkan pahala di dalamnya. Agar lahir anak soleh, agar kalian melakukan, karena seseorang berhubungan badan juga itu adalah ibadah juga. Itu sedekah. Bahkan itu bisa menghindarkan dari fitnah. Jadi Allah tahu, lakukan saja. Tapi di balik kelakuannya itu harapkan apa yang telah Allah tetapkan. Kamu lakukan karena Allah. Kamu lakukan agar terhindar dari fitnah. Kamu lakukan mengharapkan agar lahir anak-anak soleh yang beribadah kepada Allah. Wa kulu washrabu, makanlah, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalau begitu makanlah. Mau berhubungan badan boleh, mau makan boleh, mau minum boleh, tapi batasnya kata Allah sampai benang putih nampak dari benang hitam. Artinya sampainya masuk waktu subuh. Waktu subuh ini ada dua, ada namanya fajar shadiq, ada fajar kadzib. Kalau sudah dapat cahaya dan cahayanya masih seperti ekor serigala yang lurus, itu subuh yang belum masuk asar dan masih boleh makan dan minum. Ini namanya fajar kadzib, fajar dusta. Ada cahaya subuh tapi belum masuk waktu azan subuh dan masih boleh orang makan, masih boleh orang minum, masih boleh berhubungan badan. Tapi kalau cahayanya sudah menyebar di ufuk, maka inilah cahaya subuh. Melebar, bukan melurus, menjulang. Maka di situ batasan. Masuk azan tidak boleh lagi disentuh. Mau sekali, biar mau sekali tidak boleh. Haram, itu batasnya. Kapan kamu lakukan? Didenda 2 bulan berturut-turut. Bukan 1 bulan, 2 bulan berturut-turut. Nanti kita akan jelaskan. Siapa yang berhubungan badan di waktu di mana ditetapkan puasa, dendanya 2 bulan berturut-turut. Kapan misalnya puasa 49 hari ini, ternyata tidak bisa lagi berpuasa, batal, diulang lagi, harus 2 bulan berturut-turut. Nanti kita akan jelaskan dari cabang-cabang hukum seputar puasa. Kalau sekarang cabang-cabang kita hukum-hukum pokok dulu. Untuk mempersingkat, jadi Allah katakan makan dan minumlah sampai masuk waktu fajar. Silahkan. Kemudian kata Allah, "Tsumma atimmus siyam ilal lail." Tapi sempurnakan puasa itu mulai dari fajar sampai malam. Artinya sampai tenggelam matahari. Bukan malam Isya. Nah, ini disalahpahami oleh orang Syiah. Dia katakan malam sampai Isya, tidak, sampai tenggelam matahari. Dalilnya mana? Nabi lakukan, Nabi berpuasa juga. Jadi sampainya tenggelam matahari asar maghrib, buka maghrib, bukan sampai Isya. Ini sepakat para ulama, tidak ada perselisihan pendapat kecuali orang Syiah. Orang Syiah itu nanti muncul bintang baru buka puasa, dan ini kesalahan. Tidak ada ulama ahli sunnah yang mengucapkan itu. Kemudian wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ada hukum lain lagi. Jangan kalian majui, serang kalau kalian iktikaf di masjid. Kalau mau iktikaf ini biasa Nabi lakukan 10 terakhir Ramadan. Malam 21 Nabi masuk masjid, 10 hari tidak keluar dari masjid. Biar ada orang meninggal tetangganya, Nabi tidak keluar antar. Bahkan rumahnya Nabi, misalnya ini kamarnya Nabi, karena Nabi itu rumahnya Aisyah, ada pintu, jadi ini Masjid Nabawi. Ada pintu di samping, rumahnya langsung tembus dengan Aisyah. Nanti rumahnya Aisyah ada lagi pintu di sampingnya rumah istri-istri Nabi. Jadi misalnya ini tembus ke sana, di sana berjejer kayak rumah kos istri-istrinya Nabi.
Rumahnya Zainab yang kemarin kita sudah belajar, ada 9, ada 11, sama yang meninggal 2 orang sebelum kematian Nabi. Di situ berjejer-jejer. Tapi pintu yang paling langsung mengenai adalah rumahnya Aisyah. Ini kata Nabi, kalau bahkan Nabi waktunya ingin bersisir, Nabi tidak keluar, tak akan tetapi masuk di kepalanya di jendelanya Aisyah, kemudian disisir oleh Aisyah, menunjukkan tidak bolehnya keluar orang kalau dalam iktikaf, kecuali kalau untuk masjid keluar dia, batalkan iktikaf. Ini kalau iktikaf niatnya full, tapi boleh juga iktikaf kalau misalnya dia niatkan iktikaf dengan niat kalau ada hajat saya keluar, misalnya orang-orang kerja. Misalnya saya kalau jam kantor saya di luar, tapi kalau selesai ini kembali ke masjid boleh. Tapi kalau bisa di Nabi itu lakukan iktikaf seumur hidupnya. Jadi sekitar 9 tahun Nabi iktikaf terus, dan di akhir hidupnya 1 tahun sebelum meninggal Nabi terjadi permasalahan dengan istrinya, jadi harus keluar. Tapi di tahun berikutnya Nabi qadha. Biasanya 10 hari, jadinya 20 hari. Mengganti tahun lalu, dan di tahun itulah Nabi meninggal. Dan kalau bisa, yang mengetahui hukum ini amalkan. Kalau saya pribadi, saya wakafkan diri saya khusus Ramadan saya 30. Jadi saya kalau Ramadan yang 30 bersama para masyayikh menyelesaikan khatamat Al-Quran. Disitulah saya merojaah tafsir saya ketika dibacakan oleh masyayikh. Jadi saya khatam 30 juznya, merojaah kalau mendengar saya sudah tahu tafsirnya. Kapan saya tidak tahu, dibacakan imam, saya langsung kembali buku tafsirnya, saya merojaah. Usahakan itu ada program begitu dalam hidup. Apalagi kalau saya lihat sudah banyak orang tua, kita perhatikan itu ibadah di akhir-akhir hidup. Kemudian kata Allah, kita ringkas, jadi tidak boleh berhubungan badan, mendatangi wanita tidak, menggaulinya kalau kita berniat iktikaf di masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan Allah, jangan kalian dekati. Dekati saja jangan, apalagi lakukan. Kalau mendekati saja jangan, apalagi lakukan. Ini. Kemudian kadzalika yubayyinullahu ayat linnas. Itulah yang Allah telah terangkan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Insyaallah, alhamdulillah dengan berakhirnya ini inti pelajaran yang bisa kita petik dari kegiatan ini, sekali lagi bahwa Allah jelaskan ini semuanya Allah harapkan agar lahir ketakwaan, agar menjadi ilmu, agar bisa menampakkan kesyukuran dengan mendekatkan diri kepada Allah sebagai petunjuk bagi kita, supaya betul-betul kita berada di atas langkah-langkah ketakwaan dalam kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga bermanfaat dari kegiatan ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji dari permasalahan-permasalahan yang ada di bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mengabarkan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami, dan mohon maaf atas bahasa-bahasa yang mungkin ada sedikit vulgar, tapi itulah bahasa yang harus dibahasakan agar terang permasalahan dalam suatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.